Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Seorang pelajar di Natar, Lampung Selatan ditangkap polisi karena mengendarai motor di jalan tol Trans Sumatera. Harga kedelai naik lagi, produsen tahu dan tempe di Jati Agung, Lampung Selatan terancam bangkrut. Ratusan warga yang terjebak macet akibat jembatan ambles di Jalan Sumatera Lintas Barat, Pesisir Barat, menginap di pinggir jalan. Situasi sulit dialami para produsen tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga kedelai impor. Harga kedelai setiap pekan malah terus naik. Harga kedelai kini tembus Rp14.000 per kilogram, padahal bulan lalu masih Rp12.500 per kilogram. Harga bahan baku lainnya seperti plastik pembungkus naik dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Di antaranya dialami oleh Andi dan Suhemi, produsen tahu dan tempe di Desa Warung Gunung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Usaha milik Andi dan Suhemi terancam gulung tikar jika harga kedelai terus naik. Beberapa produsen bahkan ada yang memilih berhenti produksi atau hanya menghabiskan sisa bahan baku. Sementara produsen yang masih tetap berproduksi mencoba menyiasatinya dengan memperkecil ukuran karena modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan. Sangat meringis, artinya ya nggak bisa produksi lebih banyak karena harganya lebih tinggi dari biasanya. Udah gitu plastik juga makin melambung, harganya nggak kedelai aja semua sangat diperkecil. Sebenarnya sih malu sih, cuman ya gimana, harga tempe dengan sangat mahal. Harga biasa 2.000 cuman diperkecil aja karena konsumen ya bingung juga. Kedelainya naik terus, nggak pernah turun. Kita udah pada kebingungan nih, tahu. Ini aja biasa tadinya isi 10 nih, kita isi sekarang 9. Di 9 biji tadinya 10 karena harganya kedelainya naik terus. Produsen tahu dan tempe di Jati Agung, Lampung Selatan hingga kini belum mendapatkan subsidi pembelian kedelai seperti yang dijanjikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada awal Oktober lalu. Ini kan pengrajin ini kalau mendapat subsidi itu prosesnya panjang. Mesti ngisi data, mesti ini. Coba kita akan cari, mungkin nggak lebih sederhana. Kalau namanya pengrajin tahu tempe, kalau dikasih kerjaan bikin semacam proposal itu kan repot gitu ya. Nah, tapi tetap saya juga minta dibenahi. Tapi ini akan saya coba perjuangkan agar harga itu ya kalau 12 ya 12.000 gitu. Jadi ke suppliernya pemerintah membayar gitu aja kan. Jadi semua yang beli dapat harga segitu, yang produsen ya. Kecuali kalau untuk apa gitu. Saat menemui produsen tahu dan tempe di Bandar Lampung beberapa waktu lalu, Zulkifli Hasan yang mengklaim harga kedelai impor turun. Pasokan kedelai impor telah masuk Indonesia pada bulan Juli dan Agustus lalu. Namun harga kedelai terbaru akan mulai diberlakukan bulan November mendatang. Faktanya, hingga pekan kedua bulan November ini, harga kedelai belum turun, tapi malah justru naik drastis. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Yang turun hari ini itu akan dinikmati bulan Oktober ya, November.
Pembangunan jembatan baru dari kota Bandar Lampung menuju Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Timur, Senin siang sudah sekitar 80%. Tahap pertama pembangunan, pekerja menargetkan pemasangan puluhan tiang pancang dan lantai jembatan. Tahap awal diperkirakan selesai akhir tahun ini. Kepala Dinas PUPR Bandar Lampung, Iwan Gunawan menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 75 meter selesai pada awal tahun 2024. Sebab anggaran tahap 2 pembangunan dialokasikan dari APBD 2023 mendatang. Total biaya pembangunan jembatan Pulau Pasaran 3,5 miliar rupiah. Pulau Pasaran sudah 80%, kita berharap di Desember selesai. Tahap 1 ya, nanti ada tahap 2. Tahap 1 ini dari pulau menuju ke tengah, karena yang rusak kan di situ. Nah, tahap 2 dari tengah ke pinggir, jadi diharapkan di awal 2024 dia sudah, roda 4 sudah bisa masuk ke pulau. Artinya Jembatan lama menuju Pulau Pasaran sebagian besar sudah rusak dan rawan ambruk akibat diterjang banjir rob beberapa waktu lalu. Jembatan lama hanya bisa dilalui motor dan becak motor atau bentor saja. Warga Pulau Pasaran menuntut dibangunnya jembatan baru yang bisa dilalui mobil, setidaknya pick-up supaya mudah mengangkut hasil produksi ikan asin. Pulau Pasaran Bandar Lampung merupakan pusat produksi ikan asin terbesar di Lampung. Di Pulau Pasaran terdapat lebih dari 50 pengusaha ikan asin, teri nasi, hingga mutiara dan rajungan. Tenaga kerja di pulau ini setiap hari mencapai hampir 1.000 orang yang berasal dari warga sekitar pulau. Hasil produksi ikan asin Pulau Pasaran mencapai 150 ton per bulan atau sekitar 1.140 ton per tahun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah rumah sakit di Bandar Lampung kembali siaga menangani pasien COVID-19. Ini karena sudah masuknya virus COVID-19 varian Omicron XBB ke Bandar Lampung yang menyerang seorang warga beberapa waktu lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Desti Mega Putri pada Senin siang mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh rumah sakit berikut tenaga kesehatan di wilayahnya kembali siaga menangani pasien COVID-19 khususnya varian Omicron. Ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi kembali disiapkan. Status ketersediaan tempat tidur untuk COVID di masing-masing rumah sakit rujukan COVID masih tersedia. Masih lama. Masih ya. Tinggal nanti kalau ada peningkatan pasien, tapi alhamdulillah kalau pasien rawat inap tidak meningkat, yang memang meningkat ini pasien yang isolasi mandiri ya. Tapi tidak terlalu, kalau dibandingkan dengan daerah lain ya kita belum terlalu meningkat dan belum terlalu tinggi. Tapi memang hampir setiap hari ada pasien yang positif, maksudnya ada terkonfirmasi positif, tapi jumlahnya masih batas di bawah 10. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta masyarakat meningkatkan kesadaran vaksinasi sebagai salah satu upaya pencegahan meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Stok vaksin di Bandar Lampung kini melimpah. Karena yang terpapar ini banyak yang belum vaksin. Nah, Kota Bandar Lampung hampir semua sudah vaksin, bahkan sudah yang ketiga. Ini kita sosialisasi yang keempat. Nah, insya Allah yang terjadi di sini pelajaran bagi kita. Bahwa dengan suntik vaksin ini untuk memberikan stamina kita bagus, imun kita bagus, apapun yang terjadi ada COVID apa sekarang, kalau pertahanan tubuh kita baik, insya Allah. COVID-19 varian XBB menyerang seorang pria berusia 75 tahun, warga Bandar Lampung. Pasien kini sudah sembuh. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian XBB memiliki gejala ringan seperti batuk, pilek, hingga demam. Warga yang menderita gejala tersebut diimbau menjalani isolasi mandiri dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.